Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali saya mengingatkan tentang para tahanan Palestina yang apakah sedang berlangsung akan segera dieksekusi oleh Zionis. Maka saya harap umat muslim secara umum, terutama para lelaki Syam, bisa bersatu untuk menyelamatkan mereka sebelum mereka dieksekusi. Bagaimana mungkin ini menjadi bagian dari rencana Dajjal untuk mengeksekusi para tahanan Gaza sebelum menghancurkan Masjidil Aqsa. Jadi saya harap umat muslim secara umum dan para lelaki Syam secara khusus bisa bersatu untuk menyelamatkan mereka. Juga sebuah pesan untuk pemimpin Suriah Ahmad al-Shara, sebagaimana kamu menyelamatkan tahanan Suriah, maka persatukanlah para lelaki Syam untuk menyelamatkan tahanan-tahanan Gaza, tahanan Palestina, dan kembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat muslim. Pertimbangkanlah untuk mengembalikan hak para lelaki untuk kembali ke medan perang sesuai perintah Al-Quran dan petunjuk Rasulullah. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, di dalam diri Rasulullah ada suri tauladan, maka sudah menjadi kewajiban umat muslim untuk mengikutinya. Maka ketika Rasulullah SAW turun ke medan perang, semua lelaki muslim juga harus turun ke medan perang, meskipun dalam waktu yang bergiliran. Dan para lelaki Syam, para warga Syam akan menjadi contoh untuk seluruh lelaki di muka bumi, juga akan menjadi contoh untuk seluruh umat muslim di muka bumi. Maka berikanlah contoh terbaik seperti saat ini. Saya harap para lelaki Syam bisa segera bersatu, mengangkat senjata untuk menghentikan eksekusi para tahanan Palestina. Wallahu a'lam. Saya teringat tentang cerita para ustadz tentang hari pertama Dajjal datang itu sehari serasa setahun. Jadi ada sebuah kemungkinan ketika Dajjal muncul, itu pembunuhan terjadi setiap detik di hari pertama, dan semakin menurun di hari kedua dan ketiga. Dan ketika Dajjal memang berniat merusak pangan, maka pembunuhan yang terjadi di hari pertama, kedua, dan ketiga itu untuk memperebutkan makanan.
Di hari pertama, setiap detik mungkin terjadi pembunuhan di sekitar kita. Kalau di hari pertama itu kalian sedang bersembunyi, maka ingatlah tentang Rasulullah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bersembunyi di gua saat dikejar oleh orang-orang kafir Mekah di surah Taubah ayat 40. Mungkin ini adalah sebuah kalimat doa yang bisa menyelamatkan kita ketika sedang bersembunyi di hari pertama. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ulanglah kalimat ini ketika di hari pertama Dajjal keluar dan pembunuhan terjadi di setiap detik di sekitar kita karena perebutan makanan. Maka ulangilah kalimat-kalimat ini bahwa Allah bersama kita, dan ini akan menjadi penyejuk hati kita di saat itu. Wallahu a'lam. Dan terkait sebenarnya masalah perebutan makanan, ketika makanan itu kurang, yang paling baik yang dilakukan untuk sebuah komunitas adalah membuat dapur umum. Sebuah makanan dikumpulkan dalam satu posko-posko tertentu dan dibagi secara merata kepada seluruh orang. Kemudian untuk kembali mencari sumber makanan. Yang paling cepat itu berarti ikan ya sebenarnya. Jadi memang mungkin yang terbaik membuat posko di dekat laut untuk mencari ikan, karena bahan makanan yang paling mungkin ada itu ikan ataupun buah-buahan di dalam hutan. Ya Allah alam, semoga Allah memberikan kita kebaikan yang besar pada saat itu. Atau mungkin kalian bisa bertasbih memuji, karena meskipun secara medis manusia tidak bisa bertahan tanpa air selama 3 hari ya kalau saya nggak salah, tapi kita semua ciptaan Allah. Walau alam, ketika kita bertasbih kepada Allah dengan setulus hati, maka Allah akan menghilangkan hukum tersebut di dalam diri umat muslim itu sendiri. Maka tasbih-tasbih itulah yang akan menjadi makanan dan minuman kita dalam keadaan terjepit.